Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Samuel Situmorang. Dalam channel ini kita akan sama-sama kembali untuk dimotivasi di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Itu sangat mendukung untuk channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan berbicara bertumbuh melalui cobaan atau penderitaan. Kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang keempat, dan saya lompat nanti ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan pagi hari ini bagi kita bahwa setiap pencobaan itu adalah proses untuk bertumbuhnya iman saudara dan saya. Ketika Tuhan izinkan ujian dan percobaan datang dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya, tetapi justru sebaliknya, karena Tuhan ingin membuat dan membawa iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan dapat memakai banyak hal untuk memproses seseorang agar mengalami pertumbuhan iman. Salah satunya adalah melalui ujian atau percobaan, atau juga penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan. Pencobaan harus diterima sebagai satu kebahagiaan, dikatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena pencobaan itu adalah ujian terhadap iman. Dan ketika kita lulus dalam ujian ini, maka hasilnya adalah ketekunan. Kita akan bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan buah dari ketekunan ini, firman Tuhan mengatakan bahwa imanmu akan menjadi matang, sempurna, utuh, tidak kekurangan. Orang yang sempurna di dalam iman, orang yang benar-benar bertumbuh di dalam imannya sampai sempurna, dialah orang-orang yang akan menerima kuasa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Dialah orang-orang yang akan menerima kemuliaan Allah seutuhnya di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi Tuhan mengizinkan cobaan dan penderitaan itu datang di dalam hidup kita. Diizinkan, bukan dicobai. Tuhan tidak memberikan penderitaan kepada umatnya, tetapi Tuhan mengizinkan si iblis, Tuhan mengizinkan si jahat untuk memberikan penderitaan itu, memberikan cobaan itu. Dan Tuhan pakai itu sebagai ujian untuk kita sendiri. Selain daripada iblis, selain daripada si jahat, apalagi yang membuat seseorang dicobai, mengalami penderitaan? Keinginan dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan tadi, keinginan diri kita sendirilah yang mencobai kita. Ketika keinginan daging itu menguasai hidup kita, ketika keinginan diri sendiri menguasai hidup kita, maka keinginan diri sendiri itulah yang akan membuahi dosa. Dan ketika dosa sudah dibuahi, maka dia akan melahirkan maut. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman saudara dan saya harus berproses. Dan cobaan ataupun penderitaan adalah
Mari kita mau belajar melalui setiap proses dalam hidup kita untuk membawa iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, kepada iman kita itu harus ditambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap sesama, dan kasih terhadap semua orang. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya iman itu begitu dibiarkan saja, yang penting sudah beriman, tidak. Tetapi iman itu harus bertumbuh, harus diberikan kepadanya ketekunan. Dan ujianlah, pencobaanlah, penderitaanlah yang membuat saudara dan saya akan bertumbuh. Karena apa? Karena dari ujian, dari pencobaan, saudara dan saya akan menerima ketekunan. Ketika kita tentunya lulus di dalam ujian ini. Jangan pernah menganggap bahwa ujian yang terjadi dalam hidup saudara dan saya adalah bukti bahwa Allah tidak mengasihi. Justru ketika Tuhan izinkan engkau masuk di dalam ujian, itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan masih mengasihimu. Ia mengizinkan cobaan, sehingga Ia mengizinkan ujian untuk memproses imanmu bertumbuh. Ketika engkau tidak mengalami proses dalam iman, ketika engkau tidak mengalami ujian dalam iman, ketika engkau tidak mengalami penderitaan dalam mempertahankan imanmu, di situ perlu engkau bertanya, apakah Tuhan masih peduli akan hidupmu? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru ketika Tuhan tidak mengizinkan apa-apa terjadi dalam hidupmu, perlu kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli dengan imanmu? Hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman ini, ketika kita pun diperhadapkan dengan ujian, ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah penderitaan, mari kita mau belajar berbahagia. Anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan kalau engkau masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa saudara? Kalau hari ini saudara sudah lulus satu pencobaan, lalu besok menghadapi pencobaan baru lagi, besoknya menghadapi pencobaan lagi, itu artinya saudara sedang naik kelas, saudara sedang naik level, saudara tidak tinggal stagnan. So, kalau pencobaanmu hanya itu saja dari tahun ke tahun, ujian dalam imanmu hanya itu, ujian dalam imanmu tidak pernah berubah, ujian dalam imanmu seperti begitu saja, saya mau katakan imanmu sedang stagnan, berjalan di tempat, tidak ada kemajuan. Tapi ketika ujian demi ujian yang kau hadapi di dalam hidupmu, itu adalah salah satu bukti bahwa imanmu sedang bertumbuh. Engkau sedang naik kelas, engkau sedang naik level di dalam Tuhan, dan engkau akan melihat kesempurnaan iman itu. Imanmu tidak akan bisa diguncang oleh apapun. Imanmu tidak akan bisa digoyahkan oleh keadaan. Karena apa? Karena engkau sudah melaluinya, engkau sudah menghadapi prosesnya, dan engkau akan menikmati buahnya di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau katakan bagi kita semua, tetaplah bersemangat untuk hari ini, karena Tuhan ada menyertai saudara. Shalom.